Vista dengan NIM 21060125 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi 2, yaitu teknologi, empiris, dan kebijakan, di mana untuk memenuhi tugas pertemuan 6 mata kuliah teori ekonomi makro 2 dengan dosen pemangku Bapak Dr. Alfons Satrianto SEME. Dalam map ini kita akan belajar, yaitu pertama bagaimana menggabungkan kemajuan teknologi dalam model Solow, yang kedua itu tentang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, yang ketiga itu tentang empiris pertumbuhan, yaitu menghadapi teori dengan fakta-fakta, dan yang keempat itu dua model sederhana di mana tingkat kemajuan teknologi adalah endogen. Nah, di mana dalam model Solow dari bab 7 sebelumnya itu terdapat teknologi produksi tetap konstan, yang kedua itu pendapatan per kapita adalah konstan dalam kondisi mapan, di mana titik tidak benar di dunia itu tahun 1904 sampai 2004 yang US GDP real per orang tumbuh dengan faktor 7,6 atau 2% per tahun. Dimana contoh kemajuan teknologi berlimpah itu bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini contoh kemajuan teknologi yang dimana dari tahun 1950 sampai tahun 2000 US produktif sektor pertanian hampir 3 kali lipat, dengan harga real daya komputer telah jauh rata-rata 30% per tahun selama 3 dekade terakhir. Nah, presentasi rumah tangga Amerika Serikat lebih besar dari satu komputer, yaitu 8% pada tahun 1984, 62% pada tahun 2003. Nah, pada tahun 1981, 213 komputer yang terhubung ke internet. Pada tahun 2000, 60 juta komputer yang terhubung ke internet. Pada 2001, kapasitas iPod sama dengan 5 GB, 100 lagu, tidak mampu memainkan episode ibu rumah tangga putus asa. Pada tahun 2005, kapasitas iPod 60 GB, 15.000 lagu, dapat memainkan episode ibu rumah tangga putus asa. Nah, yang selanjutnya itu ada kemajuan teknologi dalam model Solow, yang mana sebuah variabel baru E sama dengan efisiensi tenaga kerja, yang mana diasumsikan yaitu kemajuan teknologi adalah kerja augmenting, meningkatkan efisiensi tenaga kerja pada tingkat eksogen, yaitu G sama dengan sigma E per E. Nah, kita sekarang menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F fungsi dari K L dikali E, dimana L dikali E sama dengan jumlah pekerja efektif, dimana peningkatan efisiensi tenaga kerja memiliki efek yang sama pada output sebagai peningkatan angkatan kerja. Nah, notasinya Y sama dengan Y per LE sama dengan output per pekerja efektif, K sama dengan K per LE sama dengan modal per pekerja efektif, dimana fungsi produksi per pekerja efektif yaitu Y sama dengan fungsi dari K. Nah, tabungan dan investasi per pekerja efektif yaitu SY sama dengan S fungsi dari K. Bisa kita lihat delta ditambah N tambah G dikali K sama dengan impas investasi, yang dimana jumlah investasi yang diperlukan menjaga K konstan terdiri dari delta K sama dengan untuk mengganti modal depresiasi, NK untuk memberikan modal bagi pekerja baru, dan GK untuk memberikan modal untuk baru efektif pekerja yang diciptakan kemajuan teknologi. Nah, bisa kita lihat kurvanya di mana titik investasi dengan modal per pekerja bisa kita lihat pada tingkat K bintang, yaitu terdapat S fungsi dari K dan delta ditambah N tambah G sama dengan K, yang mana sigma K sama dengan S fungsi K dikurang delta ditambah N tambah G dikali K. Nah, tingkat pertumbuhan stabil negara di modal Solow dengan teknologi kemajuan, yaitu ada variabel dengan variabel modal per kerja, simbolnya itu ada K sama dengan K per L dikali E, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil negara itu 0. Nah, selanjutnya itu variabel output pekerja efektif yaitu Y sama dengan Y per L dikali E, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil negara 0, output pekerja variabel output pekerja yaitu Y per L sama dengan Y dikali E, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil negara itu G, dengan total output Y sama dengan Y dikali E dikali L, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil negara itu N ditambah G. Nah, selanjutnya itu the golden rule, dimana menemukan modal kaidah emas, menghasilkan C bintang dalam K bintang,
dimana C bintang sama dengan Y bintang dikurang I bintang, sama dengan fungsi dari K bintang dikurang delta ditambah N ditambah G dikali K bintang, dimana C bintang dimaksimalkan ketika MPK sama dengan delta ditambah N ditambah G, atau ekuivalen MPK dikurang delta sama dengan N ditambah G, dimana di goal dan peraturan steady state produk marginal bersih ibu kota penyusutan sama dengan pop tingkat pertumbuhan ditambah tingkat kemajuan. Nah, selanjutnya itu pertumbuhan empiris pertumbuhan yang seimbang, yaitu model Solow steady state pameran pertumbuhan yang seimbang banyak variabel tumbuh pada tingkat yang sama. Model Solow memprediksi Y per L sama dengan K per L tumbuh pada tingkat yang sama yaitu G, sehingga K per Y sama dengan harus konstan. Hal ini berlaku di dunia nyata, yang dimana model Solow memprediksi upah real tumbuh pada tingkat yang sama seperti Y per L, sementara harga sewa real adalah konstan. Nah, pertumbuhan empiris konvergensi, ini mana model Solow memprediksi bahwa hal-hal yang sama negara-negara miskin dengan rendah Y per L dan K per L harus tumbuh lebih cepat dari kaya, yang jika benar maka kesenjangan pendapatan antara negara-negara kaya dan miskin akan menyusut dari waktu ke waktu, menyebabkan standar hidup untuk berkumpul. Di dalam dunia nyata banyak negara miskin tidak tumbuh lebih cepat dari yang kaya. Apakah ini berarti model Solow gagal? Nah, model Solow memprediksi bahwa hal-hal lain yang sama negara-negara miskin dengan harus tumbuh lebih cepat dari yang kaya, mana tidak, karena hal-hal yang tidak sama. Dalam sampel dari negara-negara tabungan dan POP yang sama, tingkat pertumbuhan kesenjangan pendapatan menyusut sekitar 2% per tahun. Dalam sampel yang lebih besar, setelah mengontrol perbedaan dalam tabungan POP, apakah model Solow benar-benar memprediksi adalah konvergensi bersyarat negara berkumpul untuk negara stabil mereka sendiri yang dituntun oleh tabungan, pertumbuhan penduduk, dan pendidikan. Prediksi ini menjadi kenyataan di dunia nyata. Nah, pertumbuhan empiris yaitu akumulasi faktor versus efisien produksi, di mana perbedaan pendapat per kapita antara negara-negara dapat disebabkan oleh perbedaan. Yang pertama itu modal fisik atau manusia atau per pekerja. Yang kedua itu efisiensi produksi, di mana ketinggian fungsi produksi. Dengan studi kedua faktor yang penting, dua faktor yang berkorelasi yaitu negara dengan modal fisik atau manusia lebih tinggi, per pekerja juga cenderung memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi. Yang dimana penjelasan yang mungkin untuk korelasi antara modal per pekerja dan efisiensi produksi, yaitu efisiensi produksi mendorong akumulasi modal memiliki eksternalitas yang meningkatkan efisiensi, di mana sepertiga penyebab variabel yang tidak diketahui, yaitu akumulasi modal efisiensi lebih tinggi di beberapa negara daripada yang lain. Nah, selanjutnya itu pertumbuhan empiris yaitu efisiensi produksi dan perdagangan bebas, yang dimana sejak Adam Smith, ekonom, berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi produksi dan standar hidup, dimana pada penelitian Sachs and Warner bisa kita lihat pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata pada tahun 1970 sampai tahun 1989, negara-negara baju itu terbukanya 2,3%, sedangkan tertutup 0,7%. Sedangkan untuk negara-negara berkembang itu ada 4,5% untuk terbuka dan tertutup 0,7%. Nah, untuk menentukan penyebab, Frankel and Romer mengeksploitasi perbedaan geografis antara negara-negara. Beberapa negara perdagangan kurang karena mereka jauh dari negara-negara lain atau terkurung daratan, di mana perbedaan geografis tersebut berkorelasi dengan perdagangan tetapi tidak dengan penentu pendapatan lain. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan untuk mengisolasi dampak perdagangan terhadap pendapatan. Nah, berikut isu-isu kebijakan. Apakah kita menyimpan cukup atau terlalu banyak? Kebijakan yang kedua, kebijakan apa yang mungkin mengubah tingkat tabungan? Ketiga, mungkin bagaimana seharusnya kita mengalokasikan investasi kami antara modal swasta fisik, infrastruktur publik, dan modal manusia. Yang keempat itu bagaimana lembaga suatu negara mempengaruhi efisiensi produksi dan akumulasi modal. Dan yang keempat, yang kelima itu kebijakan apa yang mungkin mendorong kemajuan teknologi lebih cepat. Nah, isu-isu kebijakannya itu mengevaluasi tingkat tabungan, dimana menggunakan golden rule untuk menentukan apakah tingkat tabungan AS dan modal yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tentang benar. Jika AS berada di bawah kondisi mapan, kaidah emas, dan harus meningkatkan S. Yang kedua itu jika ekonomi AS berada di atas steady state golden rule dan harus mengurangi S. Nah, soalnya itu isu-isu kebijakan itu mengevaluasi tingkat tabungan untuk memperkirakan MPK dikurang delta menggunakan 3 fakta tentang ekonomi AS, yaitu K sama dengan 0,5 Y, dimana persediaan modal adalah PDB sekitar 2,5 kali 1 tahun. Yang kedua itu sekitar 10% dari PDB digunakan untuk mengganti modal depresiasi, dan yang ketiga itu
mendapat modal ada sekitar 30% dari PDB. Nah, yang pertama itu kan K sama dengan 0,5 Y, yang kedua delta K sama dengan 0,1 Y, dan yang ketiga MPK dikali K sama dengan 0,3 Y. Nah, untuk menentukan delta membagi 2 oleh 1, delta K per K sama dengan 0,1 Y per 2,5 Y sama dengan delta 0,1 per 2,5 sama dengan 0,4. Yang ketiga itu dengan hasil 0,08. Dari terakhir yaitu MPK ukuran delta sama dengan 0,08, dimana PDB real AS tumbuh rata-rata 3% per tahun, jadi N ditambah G sama dengan 0,03. Dengan demikian MPK lebih besar dari 0,03 sama dengan NTG. Diambil kesimpulan itu AS berada di bawah steady state golden rule. Meningkatkan 3 tabungan AS akan meningkatkan konsumsi per kapita dalam jangka panjang. Nah, bagaimana meningkatkan tingkat tabungan? Nah, yang pertama itu mengurangi defisit anggaran pemerintah atau meningkatkan surplus anggaran. Yang kedua, meningkatkan insentif untuk tabungan swasta, yang mana mengurangi pajak untung modal, pajak penghasilan badan, pajak real, karena mereka mencegah tabungan. Yang kedua, mengganti pajak pendapatan federal dengan pajak konsumsi. Yang ketiga, itu memperluas insentif pajak untuk IRA, rekening pensiun individu, dan rekening tabungan pensiun lainnya. Nah, dalam model Solo, bagaimana mengalihkan investasi ekonomi? Nah, dalam model Solo ada satu jenis modal. Dalam dunia nyata ada banyak jenis yang kita dapat membagi 3 kategori, yaitu modal swasta, infrastruktur publik, yang ketiga itu modal manusia, di mana modal manusia tersendiri itu pengetahuan dan keterampilan para pekerja memperoleh melalui pendidikan. Bagaimana seharusnya kita mengalokasikan investasi antara jenis? Nah, mengalokasikan investasi bisa dibagi 2 sudut pandang. Yang pertama, menyamakan perlakuan pajak dari semua jenis modal di semua industri, kemudian membiarkan pasar mengalokasikan investasi ke jenis dengan produk marginal tertinggi. Yang kedua itu kebijakan industri, di mana pemerintah harus secara aktif mendorong investasi di ibu kota jenis tertentu atau di industri tertentu, karena mereka mungkin memiliki eksternalitas positif, yang dimana bahwa investor swasta tidak dipertimbangkan. Nah, yang ketiga itu kemungkinan masalah dengan kebijakan industri. Pemerintah mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memilih pemenang atau memilih industri dalam return tertinggi atau modal atau eksternalitas terbesar. Nah, politik, misalnya kontribusi kampanye daripada ekonomi dapat mempengaruhi industri yang mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, bagaimana cara mendirikan lembaga yang tepat? Menciptakan lembaga yang tepat adalah penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk pengguna terbaik mereka. Contoh, lembaga-lembaga hukum untuk melindungi hak kekayaan, pasar modal untuk membantu arus modal kekayaan untuk proyek-proyek investasi terbaik. Ketiga, itu sebuah bebas korupsi, pemerintah untuk meningkatkan persaingan. Nah, tes menggembirakan atau kemajuan. Kompeten mendorong investasi dengan memberikan monopoli sementara untuk penemu produk baru. Yang kedua itu insentif pajak untuk R&D. Yang ketiga itu hibah untuk mendanai penelitian dasar di universitas. Dan yang keempat itu kebijakan industri, mendorong industri tertentu yang merupakan kunci untuk teknologi yang tepat. Kemajuan tunduk pada keprihatinan sebelumnya. Nah, studi kasus itu bisa kita lihat pada tabel begitu. Produktivitas perlambatan, gimana pertumbuhan output per orang itu persen per tahun, bisa kita lihat pada Kanada pada tahun 1984 sampai 1972 itu 2,9, Prancis 4,3, Jerman 5,7, Italia 4,9, Jepang 8,2, UK 2,4, dan US 2,2. Sedangkan pada tahun 1972 sampai tahun 1995, Kanada itu 1,8, Prancis 1,6, Jerman 2, Italia 2,3, Jepang 2,6, UK 1,8, dan US 1,5. Penjelasannya mungkin untuk penurunan produktivitas. Masalah pengukuran. Produktivitas meningkat tidak sepenuhnya diukur, tapi mengapa pengukuran masalah lebih buruk dari setelah 1972 dari sebelumnya? Nah, yang pertama itu harga minyak. Guncangan minyak terjadi sekitar ketika produktivitas perlambatan dimulai. Tapi lalu mengapa tidak produktivitas mempercepat ketika harga minyak jatuh pada pertengahan 1980-an? Nah, bisa tergantung dari kualitas pekerja. Pada 1970, gelombang besar pendatang baru ke angkatan kerja itu baby boomer atau wanita, pekerja baru cenderung kurang produktif daripada pekerja pengalaman. Nah, menipisnya ide, mungkin pertumbuhan yang lambat dari 1972 sampai 1995 adalah normal, dan pertumbuhan yang cepat selama 1948 sampai 1972 adalah anomali.
Nah, selanjutnya penjelasan yang mungkin untuk penurunan produktivitas yaitu tentang kualitas pekerja. Gimana pada tahun 1970 gelombang besar pendatang baru ke angkatan kerja itu baby boomer wanita, yang mana pekerja baru cenderung produktif pada pekerja berpengalaman, yang mana menipisnya ide mungkin pertumbuhan yang lambat dari tahun 1972 sampai 1995 adalah normal, dan pertumbuhan yang cepat selama 1948 sampai 1972 adalah anomali. Yang dari tersangka adalah pelakunya. Semua dari mereka adalah masuk akal, tapi sulit untuk membuktikan bahwa salah satu dari mereka yang bersalah. Nah, bisa kita lihat pada studi kasus yang dimana Sayate dan ekonomi baru, dimana pertumbuhan output per orang yaitu persen per tahun, bisa kita lihat pada tahun 1948 sampai 1972 Kanada 2,9, Prancis 4,3, Jerman 5,7, Italia 4,9, Jepang 8,2, UK 2,4 dan US 2,2. Pada tahun 1972 sampai 1995 Kanada 1,8, Prancis 1,6, Jerman 2,2, Italia 2,3, Jepang 2,6, UK 1,8 dan US 1,5. Sedangkan pada tahun 1900 sampai 95 sampai 2004 itu Kanada 2,4, Prancis 1,7, Jerman 1,2, Italia 1,5, Jepang 1,2, UK 2,5 dan US 2,2. Nah, pada rupanya revolusi komputer tidak mempengaruhi produktivitas agregat sampai pertengahan 1990-an dikarenakan dua alasan. Yang pertama, industri komputer dari PDB banyak lebih besar di tahun 1990-an dari sebelumnya. Yang kedua, membutuhkan waktu bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana memanfaatkan teknologi baru yang paling efektif. Yang dimana besar terbuka pertanyaan berapa lama akan TI tetap menjadi mesin pertumbuhan. Nah, pada teori pertumbuhan endogen, memang itu ada model Solow, yang mana pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar hidup adalah karena kemajuan teknologi. Tingkat kemajuan teknologi adalah eksogen. Yang kedua itu pertumbuhan endogen, di mana seperangkat model tingkat pertumbuhan produktivitas dan standar hidup adalah endogen. Nah, sebuah model dasar yaitu produksi sama dengan Y yaitu sebuah K, dimana sebuah adalah jumlah output untuk setiap unit model, dimana sebuah adalah eksogen dan konstan. Perbedaan utama antara model ini dan Solow itu adalah MPK adalah konstan di sini, berkurang di Solow. Investasi dengan SE penyusutan sama dengan delta K, dimana persamaan gerak untuk modal yaitu delta K sama dengan SY dikurang delta K. Membagi dengan K dan penggunaan Y membuka sebuah mendapatkan sigma Y per Y sama dengan sigma K per K yaitu YSI dikurang delta. Jika S sebuah lebih besar dari delta, maka penghasilan akan tumbuh selamanya dan investasi akan mesin pertumbuhan. Di sini laju pertumbuhan permanen tergantung pada S, di mana dalam model Solow tidak tergantung pada D. Apakah modal memiliki menurun atau tidak tergantung pada definisi modal. Jika modal sempit didefinisikan, maka ya para pendukung teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa pengetahuan adalah jenis modal. Jika demikian, maka pengembalian konstan modal lebih masuk akal, dan modal ini mungkin penjelasan yang baik dari pertumbuhan. Nah, dari dua sektor, pabrik, perusahaan produksi barang, penelitian dan investasi menghasilkan pengetahuan yang meningkatkan efisiensi tenaga kerja, di mana dalam kondisi mapan keluarga MFG per kapita dan standar tumbuh pada tingkat sigma E per E sama dengan G faktor U. Kemudian variabel kunci itu S, mempengaruhi tingkat pendapatan tapi tidak tingkat pertumbuhannya, sama seperti model Solow. Sedangkan U itu mempengaruhi tingkat dan tingkat pertumbuhan pendapatan. Saya akankah peningkatan U? Fakta-fakta tentang R dan D. Banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan. Yang kedua, keuntungan perusahaan dari penelitian. Yang pertama itu paten membuat aliran keuntungan monopoli. Keuntungan ekstra dari yang pertama dibesar dengan produk baru. Yang ketiga itu inovasi menghasilkan identitas yang mengurangi banyak dari pertumbuhan endogen baru, mencoba untuk memasukkan fakta-fakta ini menjadi model yang lebih mudah untuk memahami kemajuan teknologi. Nah, adakah sektor swasta melakukan cukup R&D? Keberadaan eksternalitas positif dalam ciptaan pengetahuan menunjukkan bahwa sektor swasta tidak melakukan cukup R&D, tapi ada banyak duplikasi R&D upaya antara perusahaan yang bersaing. Perkiraan social return untuk R&D lebih besar dari 40% per tahun. Dengan demikian, banyak yang percaya pemerintah harus mendorong R&D. Nah, pertumbuhan ekonomi sebagai penghancuran kreativitas. Sumter pada tahun 1942 menciptakan istilah destruksi kreatif untuk menggambarkan perpindahan akibat kemajuan teknologi, di mana pengenalan produk baru yang baik bagi konsumen tetapi sering buruk bagi produsen incumbent yang mungkin terpaksa keluar dari pasar. Contoh, Ludwig Tess pada tahun 1811 sampai 1812 menghancurkan mesin yang pekerja terampil merajut pengungsi di Inggris. Nah, bisa kita lihat pada
Bab ringkasan itu ada hasil dari kunci dari modal solar dengan pengajuan teknologi, di mana tingkat pertumbuhan steady state pendapatan per orang semata-mata tergantung pada tingkat eksogen kemajuan teknologi. US memiliki lebih sedikit modal daripada kondisi mapan kaidah emas. Yang kedua, cara untuk meningkatkan tingkat tabungan yaitu meningkatkan tabungan masyarakat. Yang kedua, insentif pajak untuk tabungan swasta. Yang ketiga itu produktivitas dan perlambatan ekonomi baru. Pada tahun 1970-an pertumbuhan produktivitas jatuh di US dan negara-negaranya. Pertengahan 1990-an pertumbuhan produktivitas meningkat mungkin karena kemajuan TI. Nah, yang keempat itu studi empiris, yaitu modal soal menjelaskan pertumbuhan yang seimbang, konvergensi kondisi. Variasi lintas negara dalam standar hidup adalah kenal perbedaan topik, akumulasi dalam efisiensi produksi. Yang kelima itu teori pertumbuhan endogen, di mana model meneliti faktor-faktor penentu teknologi itu kemajuan yang selalu mengambil seperti yang diberikan. Jelaskan keputusan yang menentukan penciptaan pengetahuan melalui R&D. Oke, sekian presentasi dari saya. Banyak kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.